Sementara itu ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan dua mahasiswa yang ditangkap. Dua mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demo. Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya dua orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya dua peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kira-kira seperti apa arus lalu lintas di sekitar gelaran PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Kita coba simak laporan rekan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kemayoran, Jakarta. Selamat sore, Brigadir Treslinda. Apa kabar? Gimana arus lalu lintas di sana? Ya baik, terima kasih Juno dan pemirsa. Kalau kita melihat memang antusias masyarakat pada saat ini cukup ramai yang mengarah ke arah PRJ ini bisa kita lihat dengan jumlah volume kendaraan yang akan masuk mengarah ke arah Jakarta Kemayoran ini. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas, kemudian mengatur juga parkiran di kawasan ini. Untuk arus lalu lintas sendiri melalui jalur cepat yang akan mengarah ke Ancol sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Gunung Sahari juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang hingga saat ini anggota kami di lapangan masih mengatur jalannya arus lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian hingga saat ini tidak ada penutupan arus, namun kami harapkan juga bagi para pengguna jalan terkhusus roda 2 untuk dapat parkir di tempat-tempat parkir ataupun kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh panitia. Hal ini untuk menciptakan kelancaran dan juga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada ruas jalan Benyamin Sueb ini. Tentunya juga kami harapkan pengendara roda 4 juga untuk tidak parkir di median jalan, sehingga pada jalur cepat ini tidak mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Kami juga menginformasikan bahwa jalur cepat akan dibuka apabila terjadi kepadatan pada pintu 2, maka akan dialihkan kendaraan yang akan keluar ini melalui jalur cepat. Kemudian untuk pintu 1 apabila full akan dialihkan juga ke pintu 6 keluar ke Benyamin Sueb. Apabila sudah mengalami kepadatan di sana, maka akan diputarbalikkan kendaraan untuk melalui jalan industri dan juga jalan Raja Wali. Ini untuk kendaraan-kendaraan yang masuk mengarah ke PRJ, kemudian pintu 6 dan pintu 9 ini disediakan juga untuk kendaraan roda 2. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti ataupun parkir sesuai dengan yang sudah ditentukan. Apabila pada parkir di pintu 6 melalui pintu 6 dan pintu 9 ini juga full, maka kendaraan roda 2 akan dialihkan masuk
parkir pada pintu 3 dan juga pintu 4. Sementara untuk pintu 1, 2, 3, 4, dan 5 ini disediakan khusus untuk kendaraan roda 4. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti hal ini sehingga terciptanya kelancaran ataupun tidak terjadi kemacetan pada wilayah PRJ Kemayoran ini. Kami juga menginformasikan bagi pengendara roda 2 yang tentunya akan parkir pada tempat ataupun kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Kami harapkan Anda untuk selalu membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor. Hal ini penting tentunya apabila karcis parkir Anda hilang, surat tanda nomor kendaraan ini sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang bisa ditunjukkan kepada teman-teman yang ada di lapangan bahwa kendaraan itu milik Anda. Hal ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami berharapnya bagi pengendara roda 2 untuk selalu membawa surat-surat kendaraan apabila Anda ingin mengikuti acara PRJ di PRJ ini, khusus kendaraan roda 2. Kemudian juga kami menginformasikan juga untuk menghindari penumpukan kendaraan pada kawasan ini, juga kami sarankan Anda dapat menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini juga untuk menciptakan kelancaran bagi pengguna kendaraan yang hanya melintas mengarah ke Ancol maupun Gunung Sahari. Tentunya mari sama-sama kita budayakan tertib di jalan sebagai kebutuhan bersama untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan PRJ. Kembali ke rekan saya Juno di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda. Jadi benar ya kalau untuk weekend ataupun tadi hari-hari yang memang dirasa padat untuk kawasan PRJ, mending tadi naik transportasi umum kalau nggak mau repot seperti itu. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Penertiban ratusan lapak pedagang di res area Seger Alam Puncak Pas Cipanas Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Petugas gabungan mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban. Pembongkaran ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata kota ini dilakukan di 3 titik, yakni kawasan res area Seger Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area Jembatan Cikundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kalau mudah sini sampai hancur. Coba mau lihat Pak. Atap warung kelontong di Jalan Baru, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, jebol tertimpa tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Kerasnya benturan membuat plafon kayu patah jadi beberapa bagian. Tak hanya atap, bagian dalam seperti etalase, kulkas juga rusak parah. Insiden bermula saat pengisian oksigen di sebuah pangkalan berjarak 100 meter dari warung. Saat proses pengisian, tiba-tiba katup tabung oksigen setinggi 150 cm terlepas. Dorongan udara membuat tabung 56 kg terlontar dengan kecepatan tinggi lalu mendarat di atap warung. Katanya lagi diisi di sana, mungkin terjadi gimana? Terbang. Ya terbang. Meledak dulu di tempat lalu terbang. Nimpah warung Bapak. Iya. Terus warung Bapak gimana nih kondisinya Pak? Kondisinya ya sangat parah. Dan tadi itu alhamdulillahnya istri saya dan anak saya kebetulan ada di dalam di tengah posisi dan itu jatuh di sampingnya gitu, dekat banget. Kena atau gimana Pak? Luka-luka atau gimana? Enggak kena, cuma kayaknya trauma dia lagi tadi. Posisinya warung lagi dibuka? Iya. Beruntung anak dan istri pemilik warung selamat.
Kini untuk kepentingan penyelidikan, pangkalan pengisian tabung oksigen dipasang garis polisi sampai proses penyelidikan selesai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan.